eh, dunia sempit banget buat mereka. Ini masa depan itu kita yang kontrol, bukan diimbangkan mental. Jangan adu nasib. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Ruang Bercerita. Bersama aku, Intan Nurawalia. Dan aku, Ferhan Putra, sebagai host dari podcast Ruber hari ini. Nah, sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih banyak nih ke Kak Vindi selaku owner dari Room MLG karena telah bersedia menyediakan tempat untuk kita syuting di podcast episode kali ini. Kemarin kan kita udah melalui podcast sebelumnya nih, episode sebelumnya. Kira-kira episode kali ini, Ferhan kita bahas tentang apa sih? Pada episode kali ini kita tuh bakal bahas sesuatu yang berjudul The Importance of Mental Wellness. Wah, kayaknya menarik banget nggak sih? Apalagi ngebahas tentang masalah kesehatan mental gitu. Bener banget Intan. Nah, pada kali ini kita bakal ngobrol sama bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Kak Pringga. Boleh disapa dulu dan kenalan dulu sama teman-teman Ruber? Halo teman-teman Ruber, kenalin nama saya Pringga dan saya alumni MBTI 2011. Udah ketuaan ya? Enggak. Masih muda. Nah, sebelumnya nih Kak Pringga alumni dari MBTI sendiri ya. Nah, coba dong pengen sedikit sharing tentang kampus life kakak selama di MBTI itu apa, atau mungkin alasan kakak masuk MBTI itu apa sih Kak gitu? Oke. Sebetulnya kalau alasan karena dulu MBTI itu kan jurusan satu-satunya ya yang mengcombine manajemen bisnis dengan telekomunikasi informatika. Ya, betul. Jadi di Indonesia itu katanya satu-satunya. Jadi ketika diskusi dan merancang masa depan, mungkin peluangnya kelihatan pada saat itu menarik masuk MBTI. Jadi nyobain lah. Tapi ternyata ketika masuk dunia lebih luas lagi kan. Jadi aktivitas saya di kampus dan di luar kampus sebetulnya 50-50 sih. Kalau di kampus lebih ke kuliah sekre. Jadi kayaknya pos satpam dan orang-orang yang ada di belakang gedung itu lebih akrab dibanding dengan dosen sih kalau menurut saya. Iya gitu sih Kak. Nah, terus saya dengar nih ya, Kang. Itu kalau nggak salah dulu Kang nggak pernah ikut jadi relawan, betul? Nah, itu kira-kira boleh nggak sharing ke kita mengenai apa aja sih komunitas yang Kang Pringga lakuin, terus kayak kegiatannya apa aja gitu? Ya, sebetulnya saya masuk ke dunia relawan itu dari sejak SMA ya. Jadi, cuman saya nggak inget tahun 2010-2011. Cuman yang pasti dalam tanda kutip saya ngejablay kemana-mana gitu. Pengen nyobain kan kultur di berbagai organisasi sosial itu kayak gimana. Terus yang pasti keberagaman dalam mengoperasikan organisasi itu yang saya ambil banget sih, karena kan pasti punya warnanya masing-masing kan. Dan sejak saat itu secara esensi alhamdulillahnya saya ngerasa bahwa jadi relawan itu salah satu poin yang bisa menyeimbangkan mental pada saat itu gitu. Jadi ketika saya capek masuk dan beraktivitas dalam dunia relawan itu malah jadi stress release gitu. Jadi ketika balik lagi ke sekolah, ke kampus lebih fresh. Nah, pas masuk kuliah itu sebetulnya nggak begitu banyak organisasi relawan yang saya ikutin. Cuman memang pada akhirnya saya lebih suka meng-create kegiatan relawan itu di internal kampusnya. Jadi di UKM-nya saya bikin kegiatan sosial apa bareng sama anak HIMA, bareng sama anak BEM waktu itu. Bahkan kita, karena saya suka otomotif kan, jadi saya ngajakin anak BEM, anak HIMA, kita bikin acara touring bareng se-MBTI waktu itu. Terus kita datang ke daerah Santolo, di sana kita ngajar, baksos, malamnya kita main di pantai. Jadi touringnya dapat, sosialnya dapat, terus romansnya juga kan dapat ya di pantai. Ya benar. Banyaknya sih gitu sih kan waktu awal-awal. Berarti lebih ke dijadiin healing kali ya kalau jadi relawan tuh. Oke, keren banget ternyata ya. Nah Kak, aku dong pengen tahu nih faktor atau alasan kakak yang mengawali kakak tuh jadi mengambil relawan tuh apa sih Kak sampai saat ini gitu? Sebetulnya yang pada akhirnya saya sadarin, saya kan tumbuh dan berkembang pasti banyak jasa orang lain.
kayaknya agak egois aja kalau saya juga nggak mau berkontribusi aktif dalam sektor positif di kehidupan orang. Jadi pada saat itu saya meyakini bahwa setiap orang pasti punya kelebihan, setiap orang juga punya cara untuk berbagi gitu. Jadi saya nyari tahu saya punya apa, saya sukanya apa, dan saya akan membagi kesukaan dan potensi saya melalui jalur relawan yang kayak gimana gitu. Jadi akhirnya saya ngulik-ngulik, akhirnya mungkin saya dapat style relawan versi saya itu kayak gimana gitu. Dan itu yang jadi, tadi saya bilang jadi stress release, jadi tempat healingnya. Jadi ya seru sih sebetulnya. Seru banget ya kayaknya. Ternyata jadi relawan tuh nggak semenakutkan itu ya, kayaknya nggak memberatkan diri kita juga selama kitanya bisa menjalaninya dengan baik dan itu menyenangkan bagi kita, kayaknya itu bisa jadi hal yang menyenangkan gitu ya Kak. Oke. Betul. Nah mungkin selanjutnya nih Kak, aku mau nanya dampak atau pengaruh positif yang pernah Kakak alami banget nih, yang nyampe mungkin berkesan sampai saat ini tuh apa sih Kak? Ini bahan bakar utama banget sampai akhirnya saya memutuskan buat yayasan sendiri ya. Jadi saya ada satu desa binaan di daerah Pantura, dan waktu itu aktivitasnya ngajar. Dan ketika ngajar ketemu sama anak-anak yang saya wawancara waktu itu kelas 2 SMP. Ketika saya tanya mereka cita-citanya mau jadi apa setelah lulus SMP, mau kemana, jawaban dia setelah lulus itu dia mau kerja di tempat karaoke, dalam tanda kutip ya. Jadi ternyata dalam kampung itu pilihan mereka itu hanya dua, jadi pegawai Indomart atau Alfamart, atau kerja di karaoke sebagai ya jadi apanya. Berarti Kapringga sendiri ini ngeadain program ini tuh nggak sendiri ya Kak? Nggak sendiri pasti. Avenger aja kan banyak kan relawan ya. Kamu sendiri. Iya. Ya, benar. Cuma Kapringga sendiri itu menjadi salah satu pionirnya Kak, atau pengembang aja gitu? Kalau di Pemuda Peduli saya sebagai pendiri sebetulnya. Jadi kalau cerita dikit sebelum saya bikin ini itu saya nyobain ke beberapa organisasi besar ya. Terus saya lihat ada beberapa warna yang saya rasa saya kurang fit. Jadi mungkin kalau tipikal orang-orang yang pembangkang kayaknya kan nggak suka kalau dicekokin terus kan. Kita nggak dikasih ruang buat berekspresi, buat mikir dan lain-lain. Kita cuma nerima order kerjain. Nah akhirnya tahun 2016 itu saya memutuskan kayaknya mending bikin sendiri dibanding saya ngekor ke yang lain. Nah akhirnya bikinlah Pemuda Peduli itu, dan itu lintas agama iya, terus lintas kampus juga iya. Jadi dulu saya gerak tuh anak Telkom, anak ITB, Marnat, Unpad, Unisba. Nah kita bawa 5 bendera dalam satu payung dan semuanya punya masa kan, yang bikin enaknya tuh itu. Makanya secara growth di awal nggak begitu lama karena masa dari 5 kampus ini bisa saya kondisikan dalam satu waktu gitu. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang kolaborasi ini pun juga tetap terjaga ya. Dan poin pentingnya sih itu sih, jangan sendirian sebetulnya. Ya. Berarti kayak selain kalau masuk ke organisasi relawan itu, selain kita berguna bagi sesama, kita juga nambah koneksi juga kan. Betul. Sama kampus lain gitu. Wah keren banget sih. Mungkin kita langsung ke pembahasan inti kita aja kali ya, yaitu mengenai mental health nih Kak. Yang kadang kan kalau saat ini mental health itu banyak banget dialamin sama semua orang ya. Mungkin salah satunya itu kita sebagai mahasiswa gitu, banyak mahasiswa di saat ini tuh yang mengalami gangguan mental. Nah, menurut Kapringga tuh gimana sih itu tuh gitu? Ya. Nah, sebetulnya mungkin kenapa kan kalau teman-teman yang masih muda sekarang cenderung lebih rentan dalam tanda kutip ya. Karena kan tekanannya pun juga beda ya. Mungkin ketika saya kuliah dulu tekanan saya hanya tentang pacaran, tentang nilai misalnya ya. Zaman saya mungkin flexing itu belum terlalu hype kan. Karena mungkin media sosial belum kayak sekarang. Terus willing orang buat flexing pun juga nggak setinggi sekarang. Nah, mungkin zaman sekarang kan terkesan lebih rentan, malah ada yang dibilang kan Gen Z itu kesabarannya setipis tisu dibagi 2. Iya benar-benar. Pendek dan lain-lain. Nah, faktor X-nya itu sangat-sangat banyak sebetulnya. Dan ketika itu nggak bisa kita kendalikan, nggak bisa kita kontrol,
kita nggak bisa juga mengontrol diri sendiri pada ujungnya. Jadi kalau terkait mental health sebetulnya yang saya biasa ajakin itu pertama kita kenalin diri dulu sih sebetulnya. Kita harus tahu stres mana yang bisa kita kelola, stres mana yang enggak, yang stres, dan kita harus tahu cara ngelolanya. Apakah stres ini harus dihadapi, berarti kita harus tetap melakukan kan, tapi kita harus tahu cara relaksasinya gimana, rilisnya gimana. Nah, kadang yang zaman sekarang anak-anak banyak cenderung lebih banyak mudah terkena mental health issue itu kan dia nggak tahu how to handle the stressornya gitu kan. Nah, itu yang biasanya kalau diskusi jadi panjang gitu. Jadi kayak di kalangan mahasiswa tuh biasanya yang mental health tuh terganggunya karena flexing media sosial ya penyebab besarnya ya. Berarti faktornya emang banyak banget ya, Banyak mungkin banget. bisa dari luarnya atau mungkin dari dia sendirinya masing-masing juga gitu ya. Terus kan banyak ya ternyata faktor yang penyebabnya gitu. Nah kira-kira menurut kakak ciri-cirinya apa aja sih orang yang terkena gangguan mental gitu? Apakah itu ada perubahan fisik atau perubahan perilaku gitu? Iya. Sebetulnya kalau yang paling parah itu kan sudah sampai ada reaksi tubuh ya. Jadi misalnya di suatu situasi tertentu suka tiba-tiba keringat dingin, terus atau tangan tiba-tiba gemeter, tiba-tiba mules, pusing dan lain-lain. Nah itu kan salah satu indikasi yang ada sesuatu yang terjadi gitu kan. Dan yang lebih parahnya lagi ketika terjadi itu tapi kita nggak tahu kenapa. Nah itu sudah saatnya maju ke psikolog biasanya kan buat konsul. Tapi biasanya kalau yang masih ringan kan kayak bentuknya belum jadi ke aktivitas fisik gitu, belum mempengaruhi fisiknya, jadi masih ke perubahan perilaku atau mood swing yang luar biasa gitu kan. Nah biasanya yang terjadi tipis-tipis kan di bagian itu gitu yang harus segera di handle gitu. Kan kalau sekarang banyak banget ya kak yang mengalami itu tuh. Nah kakak sendiri pernah nggak sih mengalami itu, atau mungkin kakak pernah nggak secara langsung menemui mahasiswa yang mengalami itu gitu, apalagi yang kayak udah ada perubahan fisiknya atau mungkin perilakunya gitu? Kayaknya kalau saya alhamdulillah sih belum pernah sampai sebegitunya ya, tapi kayaknya pasti ada sih momen itu ya. Cuman mungkin entah saya sadar atau nggak sadar, dan alhamdulillahnya mungkin Allah masih membimbing gitu. Kalau nemuin mahasiswa yang kayak gitu sebetulnya banyak banget, karena relawan di saya itu kebanyakannya kan dari mahasiswa dan banyak background permasalahan yang akhirnya datang ke kantor itu untuk diskusi problem-problem kehidupan yang dari mulai kayak cuman suka tiba-tiba deg-degan, terus suka tiba-tiba sesak nafas, sampai ada yang mau menyakiti diri, cutting ya gitu-gitu. Pernah saya alamin, maksudnya ketemu orang yang gitu ya. Terus kalau boleh tahu nih kak, kalau misalnya kita kena gangguan mental gitu, nah kira-kira caranya mengatasinya gitu, itu kayak gimana ya kak? Nah kalau saya sih biasanya kan bagian otak kita itu kan ada 3 lantai ya. Jadi otak tengah, mammalian brain itu masuk, emosi apapun pasti masuk ke tengah dulu. Kalau kita sudah terlatih, kita akan menaikkan emosi ini ke bagian atas, bagian neokorteks. Neokorteks ini bagian otak yang hanya dimiliki oleh manusia. Di sini berpikir logis, norma, nilai, perencanaan dan lain sebagainya ada di atas. Ketika otak tengahnya nggak terlatih, mammalian brain nggak terlatih, akan turun ke bawah ke otak reptil. Otak reptil ini kerjanya hanya bisa 3, fight, flight, freeze, lawan, kabur, atau dia diam. Nah, orang-orang yang terkena mental health itu biasanya cenderung dominan reptilnya yang on. Dan reptil on ini nggak bisa beriringan dengan neokortex yang on. Mereka pasti switching. Salah satunya yang bisa aktif. Nah, otak bawah aktif itu ketika kondisinya tidak aman dan tidak nyaman. Jadi kalau ada orang yang tertekan sampai mentalnya kena, dapat dipastikan kondisi dalam internal dia atau di keluarganya atau di kampusnya adalah kondisi yang tidak aman dan nyaman. Nah, PR kita harus bantu mengeneralisir, bantu menginventarisir aman versi kita teh apa, nyaman versi kita teh apa, sehingga kita bisa kembalikan kondisi dari tidak aman tidak nyaman menjadi kondisi yang aman dan nyaman, sehingga neokorteksnya yang on. Nah, ketika neokorteksnya on, mental health itu bukan lagi menjadi sebuah ancaman, justru menjadi sebuah tantangan. Dia akan lebih mengenal diri,
dia lebih punya strategi, dia lebih punya cara, dan itu sejatinya manusia gitu. Nah sekarang kebanyakannya orang-orang yang ada di perkuliahan mungkin ya, dengan berbagai tekanannya, mereka itu kuliah kayak yang seneng, gaul nongkrong kayak yang seneng, tapi sebetulnya otak reptilnya yang dominan gitu. Dia nongkrong, dia kuliah hanya karena untuk memenuhi ekspektasi publik gitu, bukan karena kemauan diri sendiri. Nah, itu bahaya ya. Berarti kayak salah satu solusi buat kita mengatasi masalah mental tuh kayak kita juga harus mengenal sama diri sendiri gitu. Mungkin lebih ke diri sendiri aja kali ya. Maksudnya biasanya kan seberat apapun tekanan dari luar, selama diri kitanya menurut kita kuat nih, mungkin bisa struggling terus gitu kali ya. Kayak saya pernah denger nih, ibaratnya telur, kalau dipecahin dari luar dia mati, tapi kalau dia pecah dari dalam muncul anak ayam, kayak gitu ya. Keren. Mungkin kan biasanya seperti yang tadi Kak Pringga sebutin, biasanya kan kadang orang itu di luar emang kayak ya happy aja gitu, kayak dia memenuhi ekspektasi dia di luar publik, tapi ketika dia sendiri nih nyampe kosan atau misalnya sampai kamarnya sendiri, kadang merasa takut sendiri, merasa dianya sendiri, padahal kalau dipikir-pikir dia tuh nggak sendiri gitu. Nah menurut Kak Pringga, di saat emang dia nggak ada bantuan dari luar kayak gitu tuh, dia tuh harus kayak gimana sih kayak gitu? Ya. Nah kalau saya sih biasanya ngajakin tadi mengenal diri sendiri itu kan banyak ruang dan caranya ya. Jadi ketika kita bisa mengenal diri sendiri, kita nggak akan merasa sendiri sebetulnya kan. Nah tapi untuk mengenal diri sendiri itu juga pasti akan butuh proses, waktu dan media sebetulnya kan. Jadi ketika kita sedang merasa sendiri, itu adalah waktu terbaik sebetulnya mengenali siapa diri kita gitu kan. Pada akhirnya kalau untuk orang yang beragama, kita akan paham bahwa kita seorang makhluk gitu kan. Makhluk itu adalah item yang diciptakan, yang nggak punya kuasa atas masa depan, atas apapun. Banyak hal yang tidak bisa kita kontrol. Nah, statement singkatnya adalah ketika kita merasa sendiri, merasa mental kita lagi bubuk-bubuknya, kita harus paham bahwa nggak semua hal itu bisa kita kontrol, sehingga fokus aja dengan apa yang bisa kita kontrol. Jadi kalau kita tahu misalnya respon orang lain nggak bisa kita kontrol, nggak usah kita pikirin. Kita respon dosen itu bukan hak kita yang ngatur, berarti nggak usah kita atur. Yang bisa kita atur kan cara kita merespon itu kan. Nah itunya kita latihan di situnya gitu, dan proses latihan itulah yang biasanya perlu dibiasakan gitu. Jadi dalam hati, kalau saya suka ngajakin orang-orang yang curhat itu, misalnya dia nyeritain kondisi orang tuanya, kondisi ekonominya, kondisi kekhawatiran tentang masa depannya misalnya. Saya selalu nanya, masa depan itu kita kontrol bukan. Berarti perlu kita pikirin nggak kan? Ya udah, berarti itu kepikirin. Orang tua marah-marah bisa kita kontrol nggak? Berarti nggak usah kita pikirin. Akan lebih ringan kayaknya gitu. Soalnya kayak kalau misalnya masa depan ya gimana kita ngubahnya gitu kan. Kan itu nggak bisa kita ubah kan sebenarnya. Iya. Cuman paling kita satu-satunya sebagai manusia cuman bisa usaha gitu kan palingnya. Menyerahkan sisanya ke Tuhan. Ya, betul. Mungkin terus ini sih Kak, aku pengen nanya, kalau kita sebagai pihak luarnya gitu ya, POV seseorang yang kita punya temen nih gitu. Nah, cara kita membantu dia itu kayak gimana sih Kak? Kalau misalnya kita udah tahu ternyata dia tuh ada gangguan gitu. Sebetulnya itu mah ada keilmuannya ya, pasti kan orang psikologi yang ngerti ya bagaimana kita masuk ke alam bawah sadarnya, ke unconscious stage-nya gitu ya. Itu tuh ada tekniknya. Terus kalau secara visual mah kita ngebuka bagian otaknya, kita ambil penyakitnya, kita kasih yang positif, tutup lagi gitu kan. Tapi kan psikolog yang ngerjain kan. Nah biasanya kalau buat orang yang awam, kalau yang selalu saya sarankan, yang pertama samperin, duduk, dengerin, kasih telinga, jangan adu nasib. Benar. Bukannya malah mau cerita tapi malah apa sih ini orang gitu kan. Iya. Terus yang kedua, jangan mengecilkan masalah orang lain. Kecil buat kita belum tentu kecil buat dia gitu kan. Jadi paling banter yang bisa kita lakukan adalah duduk, dengerin.
Nanti setelah itu, karena idealnya kalau kata saya manusia akan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri kok gitu. Asal apa? Asal tenang. Asal bagian neokorteksnya yang on gitu. Makanya kita yang ada di circle-nya bantu mereka untuk mengaktifkan neokorteksnya. Dengan apa? Dengan menciptakan rasa aman dan nyaman buat yang bersangkutan. Nah, tahap awalnya duduk dengerin. Kalau memang ada yang bisa kita bantu, kita bantu. Kalau memang kita rasa ini udah terlalu akut misalnya ya, udah sampai ada reaksi fisik, suggest ke psikolog, konsul. Kan sekarang sudah mulai familiar kan, nggak kayak dulu kan ke psikolog dianggapnya orang gila kan, ke psikiater dianggap sakit jiwa. Betul. Sekarang kan sudah lebih bisa diterima kan. Iya. Nah, datang ke psikolog itu hal yang wajar gitu. Nah, sebelumnya makasih banyak ya Kak. Itu tadi saya dapat insight yang banyak banget mengenai tadi pengalaman Kak Pringga jadi relawan, terus juga sharing-sharing tentang mental health gitu kan, dan cara mengatasinya gitu kan. Kita sebagai teman harus gimana duduk dan dengerin gitu. Nah, ini pasti bermanfaat banget nih bagi mahasiswa yang nonton di podcast Rubrek kali ini. Dan boleh dong Kak, sebelum kita tutup nih, kasih tips dan sarannya buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi mengalami masalah atau masa-masa sulit gitu. Tips pamungkas, tips terakhir gitu. Itu the bond dong nanti. Iya. Jadi pamungkas. Iya benar. Yang pertama sebetulnya yakini bahwa hidup itu kan shifting ya. Kadang kita sedang di bawah. Jadi ketika lu merasa lagi di bawah, yakini bahwa akan ada momennya lu ke atas gitu kan. Ketika lu di atas, jangan sombong bahwa suatu saat lu akan ke bawah lagi gitu. Terus yang kedua, mengenal diri itu menjadi poin utama dan yang paling pertama yang harus dilakukan. Biar kayak kan sekarang banyak banget mahasiswa yang jurusannya apa, passionnya apa, kerjanya apa. Nah, tahap awalnya adalah biasanya tidak mengenali diri. Nah, mulai sekarang mungkin saya mau ngajakin teman-teman buat kenali bener nggak sih teman-teman tuh suka dengan bidang ini, punya bakat di bidang ini misalnya. Terus yang kedua, jangan takut untuk menjadi beda, karena keberagaman itu sebuah aset. Keberagaman yang kita tuju, bukan keseragaman. Itu yang selalu saya gaungkan. Ketika lu punya pikiran yang beda, bukan berarti lu salah gitu. Saya jadi agak panjang, nggak apa-apa ya? Aman. Saya kan jadi mitra di Dinas Pendidikan untuk memberikan intinya training buat anak-anak SMA. Udah ribuan siswa yang saya jadi audiens gitu ya. Hampir 98% ketika saya akan tanya dulu deh, kalau saya minta katanya akan gambar pemandangan, apa yang kegambar? Gunung dan sawah. Matahari. Sawah, iya, ada jalannya juga ya. Iya. 98% siswa yang saya minta gambar pemandangan, gambarnya itu. Itu adalah sebuah potret pendidikan kita sebetulnya kan, bagaimana otak kita dari zaman dulu sampai sekarang sudah dicekoki pemandangan itu selalu gunung, matahari di tengah, lalu ada awan, terus ada burung yang cuman kayak huruf M, jalan yang mengerucut gitu, sawah yang ada huruf Y-nya. Betul. Gitu pola pikir kita teh. Iya. Nah, dobrak itu teh. Kita harus berani berpikir beda. Ketika diajak gambar pemandangan, gambar yang ada di depan kita pun itu pemandangan gitu. Lawan batasan-batasannya. Jadi teman-teman akan lebih merasa punya value ketika teman-teman berani berbeda. Nah, nanti ketika value itu muncullah kebahagiaan dan rasa berharga sebetulnya. Saya punya potensi ini, saya punya kelebihan ini, dan saya layak untuk dihargai. Pada akhirnya mental kita nggak akan bejat diinjak-injak keadaan, diinjak-injak ekspektasi publik. Karena kita tahu bahwa nggak apa-apa orang itu kaya di situ, tapi kan saya mah bukan di situ bidangnya gitu. Nah, ketika sudah punya statement itu insya Allah kita akan lebih tenang, lebih bahagia, dan pada akhirnya hidup kita hanya mengejar kebermanfaatan gitu. Jadi kuncinya adalah berani beda ya? Berani beda. Nah, akhirnya kita udah selesai nih dan sudah sampai di penghujung acara kali ini. Tapi teman-teman yang salfok sama tempat yang bagus ini, kita sekarang lagi ada di Room MLG. Bisa langsung datang ya ke Jalan Purwakarta nomor 59 di Antapani. Betul banget, karena bukan cuma tempatnya doang nih yang nyaman, tapi makanan dan juga minumannya tuh banyak banget. Salah satunya mungkin ini, kita lagi minum smoothies, lalu juga ada yang di sini terkenalnya yaitu martabaknya yang enak banget gitu. Enak banget. Mungkin
Aku juga mau ngingetin nih buat temen-temen Ruber yang nonton kita di episode kali ini, jangan lupa ya untuk nonton Ruber episode sebelumnya. Bisa kalian cek langsung di Instagramnya kita, yaitu mbti.relation, dan juga bisa kalian langsung cek nih di YouTube-nya Hima MBTI. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe agar makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video kami. Dan aku Intan Nur Awalia. Aku Verlan. Kami pamit undur diri. Dan sampai jumpa di episode Ruber selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.